Teman-teman semua, selamat datang bersama saya di Anjir Suwanto di video Pas Al-Kasau ya. Pas Al-Kasau tidak untuk semua penyakit. Jadi saya sampaikan bahwa Pas Al-Kasau tidak untuk semua penyakit. Maka untuk menjawab penyakit apa saja yang bisa dibantu menurut metode terapi pengobatan Pas Al-Kasau, kita jawab dengan penyakit-penyakit yang ya tidak efektif atau kurang bisa dibantu dengan penyakit PAS, atau di dalam ilmu Pas Al-Kasau ini disebut sebagai penyakit resiko tinggi ya. Yang pertama ya, ini penyakit yang tidak bisa dibantu ya, tidak bisa dibantu. Ya, oke. Yang pertama adalah penyakit yang itu tulang belakang yang sudah operasi. Jadi tulang belakang yang sudah operasi ini, jadi tulang belakang sudah dioperasi, baik sedikit ataupun banyak, ini sudah tidak bisa dibantu dengan Pas Al-Kasau. Terus yang kedua adalah sudah mengalami operasi otak ya. Ini sudah mengalami operasi otak, jadi tidak bisa. Jadi seseorang misalnya sudah pernah dioperasi otak, kemudian tangannya sebagiannya lumpuh atau kakinya nggak bisa buat jalan, maka sudah tidak bisa dibantu dengan metode Pas Al-Kasau. Walaupun ya kalau misalnya hanya untuk meringankan keluhan-keluhannya bisa, tapi untuk bagaimana sampai aktivasi di mana tadi yang tidak bisa bergerak kembali bergerak, itu kalau secara keilmuan yang ada di PAS itu sudah tidak bisa dibantu. Terus yang ketiga karena sudah organnya diganti atau dioperasi organnya. Nah, jadi organ ini sudah operasi ya. Organnya sudah dioperasi, misalnya seperti apa? Misalnya ada orang dengan gangguan gangguan kanker payudara, tapi payudaranya sudah diambil baik satu atau dua-duanya gitu. Tapi kalau hanya dioperasi kecil untuk operasi payudara, dioperasi hanya operasi yang sifatnya kecil, kemudian tumbuh benjolan lagi, ya itu bisa dibantu dengan Pas Al-Kasau supaya benjolannya hilang, insya Allah bisa dibantu. Nah kalau misalnya orang sudah operasi, misalnya usus buntu, ususnya sudah dioperasi, ya kita nggak bisa bantu untuk bagaimana usus buntunya kembali misalnya. Atau orang sudah ganti liver misalnya bagaimana, atau operasi empedunya sudah diangkat. Dia sakitnya ngakunya sakit dari bagian empedunya gitu, tapi sudah diangkat empedunya, ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya seseorang mengaku ada sakit batu empedu misalnya, nyeri sekali di bagian empedu, kita bantu ya nggak masalah. Intinya organ-organ ini sudah diangkat, sudah tanda kutip sudah tidak normalnya seperti itu, maka sudah tidak bisa kita bantu. Tapi kalau misalnya udah pernah operasi amandel misalnya, atau misalnya dulu memang sudah operasi payudara, sekarang problemnya misal tiroid ya, di masalah tiroid yang bengkak, ya insya Allah bisa dibantu untuk masalah tiroidnya. Atau pada kasus yang operasi sifatnya cesar ya, cesar kalau memang lukanya sudah kering, misalnya sudah setahun yang lalu cesarnya, sekarang dia ada problem lain, misalnya pinggulnya sakit atau sering ngilu di tulang belakangnya dan sebagainya, ini insya Allah masih bisa kita bantu. Lagi selanjutnya adalah terlalu tua ya. Terlalu tua ini sebenarnya dalam sebuah hadis Nabi SAW ya sudah disampaikan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit yang dia itu dikatakan adalah penyakit yang tua. Nah, tua ini didefinisikan oleh para ulama adalah dia sudah mengarahkan ke arah kematian misalnya untuk penyakitnya. Tapi tua ini tidak selalu kaitannya dengan usia ya teman-teman ya, karena faktor tua ini kadang ada yang mohon maaf usianya sudah 70, 80 tapi badannya masih kuat, masih jalan luar biasa. Kalau di desa-desa kita masih sering melihat tokoh-tokoh yang seperti ini di mana badannya masih bagus, masih oke, ya itu diterapi nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, kalau sudah tua, sudah renta, sudah lemah, mohon maaf ada beberapa yang tinggal tulang dan daging saja, misalnya tinggal tulang dan kulit saja, itu kurang bisa terbantu dengan Pas Al-Kasau, kurang maksimal lah gitu. Karena apa? Ya untuk masalah tulangnya mungkin bisa dibantu, tapi dari sisi dagingnya itu sudah kurang maksimal gitu. Kita harus menumbuhkan daging dulu, masak otot supaya badannya semuanya menjadi lebih baik. Jadi ini sudah terlalu tua gitu kan. Lalu kemudian yang kelima adalah pada kasus orang yang sudah terlalu mengkonsumsi banyak obat ya, banyak obat kimia ya. Pas Al-Kasau itu memeriksa penyakit berdasarkan dengan sensorik ya, sensorik badan kita, disentuh mana yang sakit. Nah, pada kasus orang yang sudah, nanti ada metode PAS untuk visual ya, tapi pada hasilnya kurang maksimal karena pemeriksaannya jadi kurang lengkap gitu. Misal pada orang yang sudah mengkonsumsi obat yang sangat lama, kecuali minum obatnya bisa berhenti dulu,
sehingga sensor badannya, saraf-saraf bisa kembali bisa merasakan sakit nyeri, itu bisa untuk kita gunakan untuk diterapi pas gitu kan. Bagaimana kalau kemoterapi? Nah, kalau kemoterapinya belum yang sampai sekian lama gitu ya, baru 1 kali atau 2 kali, itu juga insya Allah masih bisa dibantu dengan metode pas Al-Kasau. Lalu hal-hal yang lain ya, misalnya pada tubuh yang sudah dimodifikasi, ini tubuh modif ya. Tubuh yang dimodifikasi artinya seperti apa? Dalam tubuhnya itu sudah dipasang selang gitu kan, misal, atau dipasang kadang kan ada, mohon maaf, yang tindakan-tindakan yang itu memasukkan selang di badan, atau di dalam tubuhnya ada alat-alat tambahan yang itu sifatnya adalah alat bantu yang tertanam di dalam badan, itu juga kurang maksimal untuk terapi dengan metode pas Al-Kasau. Tapi bagaimana kalau alat pacemaker ya, pacu jantung, itu insya Allah masih bisa dibantu. Ring jantung seperti apa? Kalau ring jantung masih bisa dibantu karena kita sudah melakukan kajian untuk masalah bagaimana metode membantu PAZ dengan jantung. Tapi misalnya kayak, mohon maaf, ada sebagian tindakan yang merubah posisi dubur ke arah perut ya, semacam itu sudah ada alat bantu dan sebagainya, itu sudah bukan dari kompetensi kami dari pas Al-Kasau untuk membantu. Lalu yang ketujuh adalah patah tulang ya. Misalnya ada kasus patah tulang, ini kasus patah tulang itu bukan kompetensi kami, kompetensinya adalah ke ahli patah tulang ya. Patah tulang. Tapi misalnya, mohon maaf, ada kasus misalnya patah di area lengan sini, tapi patah tulangnya sudah nyambung, sudah oke. Nah, itu insya Allah masih bisa dibantu. Misalnya patah tulang di area tulang di bawah lutut ya, di bawah lutut patah tulang, tapi sudah nyambung, sudah oke, insya Allah masih bisa dibantu. Tentunya dengan cara yang hati-hati. Nah, itu jadi kalau untuk menjawab penyakit-penyakit yang bisa dibantu pas ya, selain ini ya, selain yang ada di sini, itu adalah penyakit-penyakit yang insya Allah bisa dibantu dengan metode pas Al-Kasau. Demikian bisa kami sampaikan. Oh ya, sedikit catat. Tentunya skill pas trooper itu berbeda-beda. Yang berani menterapi kasus-kasus sudah sangat berat, ada yang memang memiliki jam terbang yang berbeda. Maka pada beberapa kasus nanti teman-teman akan bisa menakar pas trooper. Oh, ini bukan kompetensi saya, mungkin ke yang lebih senior gitu, macam itu. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terjawab ya, penyakit apa saja yang bisa dibantu dengan metode pas Al-Kasau. Insya Allah luar biasa dan banyak sekali. Belajarlah pas.